action, let's go. 추억 건물을 찾으러. Pendahuluan. Jadi salah satu masalah gizi yang paling umum di dunia ini ialah penurunan ukuran anak yang juga dikenal sebagai stunting, terutama di negara-negara miskin dan berkembang. Stunting dikaitkan dengan peningkatan penyakit risiko dan kematian serta perkembangan otak yang kurang baik, yang sehingga menyebabkan terhambatnya perkembangan motorik dan pertumbuhan mental yang terhambat. Menurut beberapa penelitian, Skus Hari Supeni 2002 mengatakan bahwa stunting menyebabkan penurunan prestasi akademik, peningkatan kemungkinan obesitas, peningkatan kemungkinan penyakit tidak menular, dan peningkatan kemungkinan penyakit degeneratif. Latar belakang. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak yang berumur di bawah 5 tahun akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan atau disebut HPK. Stunting sangat perlu untuk ditangani. Hal ini menyangkut kualitas sumber daya manusia. Stunting juga berisiko pada terhambatnya pertumbuhan fisik dan ketergantungan anak terhadap penyakit. Hal ini dapat menyebabkan terhambatnya kognitif yang akan mempengaruhi tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan. Materi selanjutnya, faktor yang mempengaruhi stunting. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian stunting secara langsung diperoleh oleh penyakit infeksi dan kurangnya asupan gizi secara kuantitas maupun kualitas. Faktor yang mempengaruhi kejadian stunting secara tidak langsung yaitu faktor sosial dan faktor ekonomi, meliputi pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga. Adapun faktor lain yaitu pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, ASI eksklusif, status imunisasi, jangkauan fasilitas pelayanan kesehatan, serta pola asuh yang kurang memadai. Kebijakan. Salah satu menurunkan stunting yaitu dengan adanya program penerapan dasar atau dapur sehat. Dengan memberikan makanan bergizi dan sehat, tujuannya dari program dapur sehat ini untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat, untuk mengurangi serta mencegah bayi stunting di mana dapur sehat mencakup edukasi zat gizi yang diperlukan bayi dan konsumsi ibu hamil dan menyusui. Untuk penerapan dasar dan pemberian makanan bergizi, pembuatannya mengikuti anjuran kadar posyandu, yang dimana dalam pelaksanaannya berpatokan pada pemenuhan gizi yang ada di dalam buku KIA. Selanjutnya, penjelasan. Adapun cara sosialisasi Dashat dengan memberikan makanan bergizi setiap hari, diberikan makanan pokok dan juga makanan yang kaya protein seperti telur, susu, dan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Namun juga diselingi pula dengan makanan ringan seperti roti, kue, dan lainnya. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pencegahan stunting yaitu melalui pilar strategi nasional percepatan pencegahan stunting, komitmen dan visi kepemimpinan, kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku, konvergensi program pusat, daerah dan desa, ketahanan pangan dan gizi, pemantauan dan evaluasi. Berikut merupakan program pemerintah untuk penanganan status stunting yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada program terkait intervensi dengan sasaran ibu hamil. Yang kedua, ada program yang menyasar ibu menyusui dini melalui pemberian ASI eksklusif kepada anak balitanya. Yang ketiga, ada program intervensi yang ditujukan dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan dengan mendorong penerusan pemberian ASI hingga 23 bulan didampingi oleh pemberian MPASI. Menyediakan obat cacing, menyediakan suplementasi zinc, melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan, memberikan perlindungan terhadap malaria, memberikan
imunisasi lengkap, dan melakukan pencegahan dan pengobatan diare. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil di dalam video ini adalah stunting merupakan masalah kesehatan umum pada anak-anak yang mempengaruhi perkembangan fisik dan mental anak-anak. Stunting dapat menyebabkan prestasi akademik yang buruk, obesitas, kesehatan degeneratif, dan kesehatan mental yang buruk. Nah, penelitian menunjukkan bahwa remaja dengan stunting memiliki tingkat kecemasan, depresi, dan pendapatan yang lebih tinggi. Prevalensi stunting Indonesia masih tinggi dan pemerintah menargetkan untuk menurunkannya hingga 14% pada tahun 2024. Namun, masalah ini masih ada dan berdampak pada tumbuh kembang anak. Teori kesehatan masyarakat merupakan alat lain untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah stunting. Teori ini berfokus pada peran berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi program kesehatan.